Baik, kita akan menghitung nilai Viceny dari CT metering. Acuan rumusnya adalah ini dari ABB. Kita akan masukkan nameplate 345. Ini adalah core 2 terhadap core 3. Kita akan menghitung yang ini, yang 2 aja, yang core 1 terhadap core 2, core 1 terhadap core 3. Di sini nilai resistan sekundernya pada suhu 75 derajat 0,125 ohm, dan untuk yang rasio 300/5 0,258. Hasil Viceny-nya sudah kita dapat. Sekarang kita akan hitung apakah dia hasil uji ini masih standar atau tidak. Untuk mendapatkan resistansi di suhu 75 derajat Celcius ini, kita harus masukkan pada waktu mengisi nameplate, masukkan suhu pengujian. Nah, ini sudah sesuai dengan nameplate yang tadi. Nah, di sini udah kita sesuaikan rumusnya, yaitu B4 ini adalah PA, kemudian C5 ini sekunder, dikuadratkan ditambah dengan RCT pada suhu 75 derajat Celcius dikali 5. Ini adalah sekunder dari CT. Di sini kita mendapat hasilnya 3,625 volt, berarti Viceny-nya adalah 36,25 volt. Untuk metering, faktor sekuritasnya adalah 10 kali. Nah, kita lihat di sini hasil dari tegangan ini dikalikan dengan faktor sekuritasnya atau 10. Dapatnya 36,25 volt. Berarti hasil ujinya untuk Viceny dari CT metering ini adalah harus di bawah 36,25 volt. Oke, kita lihat hasil ujinya apakah masih masuk standar atau tidak. Nah, di sini Viceny-nya 13,126 volt. Berarti untuk Viceny-nya masih bagus. Kita lihat sekarang yang core 1 terhadap core 3. Ini nilainya 26,266. Kita akan hitung apakah dia masih masuk. Kita ubah rasionya menjadi 300. Kemudian untuk RCT-nya dia 0,258. Nah, di sini Viceny-nya adalah 42,9. Jadi Viceny maksimalnya 42,9. Jadi hasil ujinya harus di bawah 42,9 volt. Kita lihat tadi hasil ujinya adalah 26,6. Berarti masih standar ya. Selain dari Viceny, kita akan membandingkan untuk rasio dan rasio errornya dan phase displacement-nya. Kita lihat standar dari AC 644 strip 1, dimana untuk CT kelas 0,2 itu persentase errornya adalah 0,2 pada pembebanan dengan beban 100%, dan phase displacement-nya adalah 10 menit pada beban 100%. Di sini
burden ringnya adalah 25-100% dari burden. Oke, kita akan lihat untuk error rasionya 0,2 dan phase displacementnya adalah 10 menit di beban 100%. Di sini rasio errornya adalah 0,23 lebih ya. Tapi ini untuk burden 15 PA. Maksudnya adalah jika CT ini dibebankan maksimal. Ini burdennya 15 PA. Jika dibebani 15 PA, maka error rasionya itu 0,23. Untuk CT rata-rata bebannya tidak tinggi ya, karena sekarang ini untuk metering seperti kWh, power meter, dan ampere meter semuanya sekarang digital. Yang digital itu konsumsi bebannya sangat-sangat sedikit. Ini kan CT metering ya, jadi bebannya paling banyak itu adalah kWh, power meter, ampere meter, itu udah paling banyak. Jadi rata-rata bebannya kalau kita ukur di lapangan itu paling sekitar di bawah, inilah cocoknya, sekitar 3,8. Dia di bawah, pasnya di bawah 7,5 PA nih. Jadi dengan burden 7,5 PA, errornya dia minus 0,05. Ini dibebani 100%. 100% berarti jika rasio yang dipilih 150/5, dan jika dibebanin 150 ampere, maka rasio errornya adalah minus 0,057. Masih bagus ya, masih masuk. Untuk phase displacementnya di standarnya adalah 10 menit. Ini di bawah yang PA-nya 15, ya 3,5. Untuk 7,5 PA 3,89. Jadi masih masuk. CT itu rata-rata pembebanannya adalah nggak nyampe 100%, ya, sekitar 50 lebih lah. 50 lebih. Jadi jika dia sudah mendekati 100%, biasanya rasionya dipindahkan ke rasio yang lebih besar. Jadi untuk phase error dan rasio error dan phase displacement untuk CT ini masih masuk ya. Selain itu, tadi kita lihat grafik dari Vickeney. Jadi ini adalah grafik Vickeney-nya. Grafiknya masih bagus ya, tidak ada patahan yang ekstrim. Jadi titik jenuhnya adalah di sini. Ini adalah yang warna biru yang S2 terhadap S3-nya, dan yang merah ini adalah S1 terhadap S3-nya. Sekarang kita akan menghitung Vickeney dari CT proteksi dengan kelas 5P20. Akurasi limit faktornya adalah 20, rasionya 600/1. Di sini resistansnya di suhu 75 derajat 4,902. Burdennya adalah 30 PA. Kita akan masukkan. Rasionya 600/1, PA-nya 15, PA-nya 30. Kelasnya 5P20. Jadi dari perhitungan ini, sesuai rumus ini, kita mendapatkan
Viceny-nya minimal adalah 698,04 volt. Kita lihat hasil ujinya. Hasil ujinya adalah 1347,8. Jadi ini masih masuk standar ya. Saya jelaskan sedikit untuk parameter yang didapat dari hasil pengujian. Di sini rasionya, rasio nameplate, rasio yang terukur, yang teruji. Setelah dihitung errornya itu adalah 0,011. Ini tegangan pengujiannya, arus pengujiannya, dan ini Viceny-nya yang kita hitung. Deviasinya ini menunjukkan korek atau tidak sesuai P1 P2 nya terhadap sekundernya. Sini menunjukkan jika korek FR-nya sudah benar. Kalau incorrect berarti ada pengujian yang terbalik. Ini resistance sekundernya pada suhu sekitar, dan ini setelah dikonversi ke suhu 75 derajat. Sekarang untuk selain Viceny, kita akan lihat rasio error dan phase displacement-nya. Untuk 5P, untuk kelas 5P, rasio errornya kurang lebih 1% dan phase displacement-nya 60 menit. Ini pada rated burden, hanya pada rated burden yang sudah sesuai dengan nameplate. Jadi ini 1% dengan 60 menit. Nah, ini untuk rasio errornya di bawah 1% ya. Ini 0,1 masih bagus. Untuk bebannya tidak mungkin lah 30 PA, karena sekarang relay proteksi itu sudah semuanya elektrik, konsumsi bebannya sangat sedikit, jadi bardannya juga sedikit yang terpakai. Dia palingan di bawah 15 PA lah. Jadi untuk yang penting error rasionya di bawah ini ya, sudah di bawah standar, masih masuk. Standarnya adalah 1% maksimal. Untuk phase displacement-nya adalah 60 menit. Phase displacement-nya 60 menit. Ini 0,5. Jadi pada pembebanan tinggi dia phase displacement-nya semakin kecil. Ini tertinggi 5. Jadi semuanya ini keseluruhan pada pembebanan 100% CT tersebut masih sesuai dengan standar, yaitu di bawah 60 menit.